Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen dan perilaku organisasi bersama saya, dosen pengampu Artika Arista. Untuk topik kita pada hari ini yaitu terkait dengan attitude atau sikap dan juga job satisfaction atau kepuasan kerja ya. Berikut adalah perkuliahan sebagai pengganti untuk kelas virtual dari S1 SI02B untuk mata kuliah MPO. Karena untuk kelas A kemarin kebetulan ada kuliah virtual, mungkin teman-teman nanti kelas B bisa melihat bagaimana pembahasan diskusi di sana terkait kasus. Oke, langsung saja untuk perkuliahan kita. Capaian pembelajaran mata kuliah kita yaitu mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep perilaku organisasi dalam kaitannya dengan individu. Di sini untuk subjek PMK-nya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sikap dan kepuasan kerja. Untuk materi pokok kita yaitu ada attitude atau sikap dan juga job satisfaction. Sebentar, saya pakai pointer dulu. Oke. Ada job satisfaction, kemudian 3 komponen dari sikap. Nanti di dalam attitude dan job satisfaction kita belajar 3 komponen sikap, konsep kepuasan kerja karyawan, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Oke, apa itu sikap atau attitude? Sikap adalah suatu pernyataan atau penilaian evaluatif, baik yang disukai atau tidak disukai, tentang objek, orang, ataupun peristiwa. Mereka mencerminkan bagaimana perasaan kita tentang sesuatu. Misalkan ya, saya suka dengan pekerjaan saya. Nah, hal tersebut adalah suatu bentuk ekspresi dari sikap kita terhadap suatu pekerjaan kita. Kemudian kita ada ini, sikap itu memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen kognitif. Komponen kognitif di sini berupa segmen opini atau keyakinan akan keadaan. Jadi lebih seperti opini. Contohnya misalkan pernyataan gaji saya rendah adalah sikap komponen kognitif dari suatu sikap ya. Jadi lebih seperti opini. Kemudian ada namanya komponen afektif. Komponen afektif di sini adalah lebih terkait dengan bagian emosional atau perasaan dari suatu sikap. Misalkan saya marah karena saya hanya dibayar sedikit gitu. Jadi lebih kepada perasaan atau emosional. Kemudian selanjutnya ada komponen ketiga yaitu komponen perilaku, behavior. Di sini itu komponen perilaku ini yaitu merupakan niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Misalkan tadi ya, dengan kondisi kognitif ada opini gaji saya rendah, saya marah karena saya hanya dibayar sedikit. Nah, kemudian dari kondisi kognitif dan afektif tadi menimbulkan suatu perilaku sebagai pengaruhnya. Ya sudah deh sebagai pengaruhnya menghasilkan suatu perilaku. Misalkan saya akan mencari pekerjaan lain dengan bayaran yang lebih baik, seperti itu. Jadi ada suatu inisiatif lain, ya sudah deh saya cari pekerjaan lain, seperti itu yang nanti diharapkan bisa lebih baik. Nah, ini adalah suatu ilustrasi komponen sikap yang saling terkait. Tadi ya ada 3 komponen dari sikap. Tadi ada kognitif, ada afektif, ada behavioral atau perilaku ya. Jadi kalau misalnya kognitif ini misalkan seorang karyawan tidak akan mendapatkan promosi, seorang karyawan tidak mendapatkan promosi padahal sebenarnya dia itu layak untuk menerima promosi tersebut. Maka dia menganggap bahwa supervisornya itu tidak fair atau unfair ya. Sikap terhadap atasannya diilustrasikan seperti ini. Karyawan menganggap dia pantas dipromosikan. Nah, secara kognitif ya,
secara kognitif. Tadi opini ya, kita lihat tadi di pembahasan sebelumnya itu kognitif itu lebih ke opini. Kemudian saya tidak menyukai atasan saya. Afektif ini apa? Feeling atau emotion, perasaan. Saya nggak suka nih sama supervisor saya gitu. Kemudian dia mengeluh dan mengambil tindakan. Nah, ini bentuknya perilaku dari pengaruh tadi kognitif dan juga afektif. Dimunculkan suatu perilaku sebagai tindakan action. Ya sudah deh, saya cari pekerjaan lain, atau saya sudah komplain terkait supervisor saya kepada siapa yang sekiranya bisa ini mengakomodir mungkin. Jadi lebih mudahnya seperti itu ya. Untuk kognitif itu opini, opini terhadap sesuatu. Afektif ini feeling, perasaan. Behavioral di sini adalah sikap. Mungkin bisa sebagai pengaruh ya dari afektif dan juga kognitifnya. Selanjutnya, hubungan antara sikap dan perilaku. Nah, di sini ada istilahnya disonansi kognitif. Disonansi kognitif ini adalah sikap ketidakcocokan antara dua atau lebih sikap atau antara perilaku dan sikap. Jadi misalkan di sini, apakah Anda pernah memperlihatkan bagaimana orang mengubah perkataan mereka sehingga tidak bertentangan dengan apa yang mereka lakukan? Jadi contohnya gini, misalkan ada teman kita berpendapat bahwa kompleks apartemen atau tempat tinggalnya itu lebih baik daripada tempat tinggal kita. Kemudian pada suatu waktu dia itu pindah ke kompleks kita dan terjadi perubahan sikap. Jadi dia ternyata menyukai kondisi lingkungan tempat tinggal kita. Nah, kasus perilaku mengikuti ini. Jadi ada suatu kasus perilaku mengikuti sikap itu menggambarkan efek disonansi kognitif, kontradiksi yang mungkin dirasakan individu antara sikap dan perilaku mereka. Jadi dia awalnya kan kontradiktif dengan pendapat kita atau sikap kita ya. Nah, kemudian dia ternyata berubah pikiran, menyesuaikan dengan kita. Nah, orang-orang ini kecenderungannya mencari konsistensi stabil antara sikap dan perilaku mereka. Jadi dia awalnya tidak setuju, kemudian setuju. Nah, ada ketidakkonsistenan di dalamnya ya. Hal ini tentu menimbulkan kondisi yang tidak nyaman bagi individu ya. Nah, karena hal tersebut, individu tentunya berusaha mengurangi atau meminimalkannya efek disonansi kognitif tersebut dengan misalkan dengan ini mengembangkan rasionalisasi dari perbedaan, atau bisa juga dengan bisa ini berdiskusi secara sosial atau mungkin menyampaikan pendapatnya dengan rasionalisasi ya, berkomunikasi seperti itu bisa untuk mengurangi disonansi kognitif atau ketidakcocokan seperti itu. Selanjutnya ada kita belajar terkait job attitude atau sikap kerja. Job attitude di sini mencakup ada beberapa aspek ya yang akan kita bahas. Ini yang pertama, dalam kaitannya sikap kerja, kita ada juga kita belajar terkait ini employee attitude atau sikap karyawan. Di sini untuk employee attitude itu konsepnya lebih diarahkan kepada kepuasan kerja atau job satisfaction. Job satisfaction di sini adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi karakteristiknya. Jadi misalkan seseorang punya kepuasan kerja yang tinggi, dia itu cenderung memiliki perasaan yang positif terhadap pekerjaannya. Sedangkan orang yang memiliki kepuasan kerja yang rendah, dia kecenderungannya memiliki perasaan yang negatif terhadap pekerjaannya. Jadi ada korelasi yang positif ya. Nah, positif itu kalau misalkan dia merasa puas dengan pekerjaannya. Ada perasaan negatif kalau dia kurang, ada kepuasannya itu tingkatnya rendah seperti itu. Kemudian ada lagi teori lain, itu ada konsep lain dalam kaitannya dengan sikap kerja, yaitu ada
keterlibatan kerja atau job involvement. Job involvement di sini melihat sejauh mana seseorang mengidentifikasi suatu pekerjaan dan dia juga aktif berpartisipasi di dalamnya dan menganggap kinerja itu penting untuk harga diri. Jadi, orang yang memiliki job involvement yang tinggi atau kuat, nah dia itu memiliki keterlibatan dengan ini mengidentifikasi dan peduli dengan pekerjaan mereka. Jadi mereka terlibat dengan pekerjaannya itu mungkin lebih maksimal ya, karena dia eh, apa namanya merasa mungkin ada rasa positif ya. Jadi dia memiliki involvement yang tinggi, berarti mereka terlibat di dalam pekerjaannya itu lebih total. Selanjutnya ada konsep namanya psychological empowerment. Psychological empowerment di sini karena mungkin kaitannya psikologis ya. Nah, psikologis di sini kaitannya dengan keyakinan karyawan terhadap sejauh mana mereka mempengaruhi lingkungan kerja mereka, kompetensi mereka, kebermaknaan kerja mereka, dan otonomi mereka dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya ada teori komitmen organisasi. Komitmen organisasi ini dalam kaitannya misalkan seorang karyawan dengan komitmen organisasi yang kuat, jadi dia bisa mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan tujuan keinginannya. Jadi dia pengen untuk tetap bertahan menjadi member atau bagian anggota dari organisasi tersebut karena dianggap tujuan dan juga visi misi mungkin dari organisasi itu sejalan dengan visi misi dari karyawan tersebut. Jadi komitmennya itu sejalan, jadi memiliki komitmen yang kuat. Kemudian ada sikap kerja yang lain, konsep yang terkait dengan sikap kerja yang lain, yaitu ada persepsi atau dukungan organisasi. Persepsi atau dukungan organisasi di sini adalah perceived organizational support. Dukungan organisasi yang dirasakan itu dengan melihat sejauh mana karyawan percaya bahwa organisasi menghargai kontribusi mereka dan juga peduli terhadap kesejahteraan mereka. Misalkan ini Insinyur R&D John Green, ini POS-nya, Perceived Organization Support-nya melambung tinggi karena CEO Mark Benioff dan 350 karyawan ini dari Salesforce ini menanggung semua biaya pengobatannya selama pemulihan ini ketika menderita sakit leukemia. Jadi si John Greene ini, cerita dari John Greene ini membuat Salesforce ini masuk ke dalam 25 besar perusahaan terbaik untuk bekerja di Fortune tahun 2017. Jadi hal ini menunjukkan bahwa ternyata perusahaan Salesforce ini memberikan kepedulian akan ini kondisi, bisa dibilang mungkin kesehatan, bagian dari kesejahteraan ya dari karyawan. Jadi dia melihat kontribusi karyawannya sudah mungkin baik, dia pengen memberikan kepedulian, bantuan terhadap karyawannya untuk menanggung. Nah, ini di sini berarti dia ada perceived organizational support. Selanjutnya ada namanya konsep power distance. Power distance di sini dalam kaitannya ada celah komunikasi yang besar antara atasan dan bawahan ya. Di sini dalam kaitannya kesulitan bawahan untuk mengutarakan pandangannya. Jadi ada jarak kekuasaan antara yang mungkin menjadi manajer dan juga yang hanya menjadi karyawan. Jadi membuat mungkin manajer punya kekuasaan yang tidak terbatas, sehingga mungkin ada kalanya juga misalkan karyawan senior dalam konteks power distance-nya yang tinggi itu mendapatkan rasa hormat yang lebih tinggi dibandingkan karyawan junior, bukan karena kompetensinya tetapi lebih karena dia lebih senior dari sisi usia dan juga masa kerjanya di dalam organisasi. Ada power distance, jaraknya. Kemudian ada konsep keterlibatan karyawan atau employee engagement. Mungkin namanya hampir mirip ya dengan employee involvement tadi.
hampir sejenis sih di sini. Keterlibatan karyawan, kepuasan dan antusiasme untuk pekerjaan yang dia lakukan. Jadi karyawan memiliki keterlibatan tinggi dan hasrat untuk ini terlibat dalam mungkin kegiatan yang ada di perusahaan. Sedangkan karyawan memiliki keterlibatan rendah itu biasanya kurang memaksimalkan energi dan perhatiannya ke dalam pekerjaan. Hampir mirip mungkin konsepnya ya dengan tadi yang involvement dengan engagement. Jadi mirip sih kalau menurut saya, mungkin hanya pengistilahannya saja berbeda. Selanjutnya kita belajar konsep job satisfaction seperti yang diulas tadi ya sebelumnya. Dalam kaitannya sikap karyawan atau employee attitude ini diarahkan dengan kepuasan kerja atau job satisfaction adalah suatu perasaan positif yang dihasilkan dari evaluasi karakteristiknya. Nah, ini perasaan positif tentang pekerjaan ya. Kalau dia punya kepuasan kerja yang tinggi, berarti ada perasaan positif terhadap pekerjaannya. Sedangkan yang memiliki kepuasan yang rendah, berarti ada perasaan negatif. Bagaimana cara mengukur kepuasan kerja tersebut? Ada dua pendekatan populer yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, ini ada peringkat global tunggal atau single global rating. Di single global rating di sini yaitu bisa dinyatakan dengan satu pertanyaan. Semua hal dalam dalam satu hal satu pertanyaan, misalkan seberapa puas Anda tentang pekerjaan. Nah, ini pekerjaan Anda. Cuman satu global question atau hanya satu pertanyaan umum saja yang dijawab dengan angka atau skala Likert ya 1 sampai 5 dari sangat puas sampai sangat tidak puas. Jadi cukup satu saja. Sedangkan yang kedua ini ada penjumlahan aspek pekerjaan atau summation of job facet. Jadi ini jumlah aspek pekerjaan. Jadi dibagi dalam suatu job facet. Ini lebih canggih karena dia mengidentifikasi setiap elemen kunci dari pekerjaan tersebut. Jadi dari pertanyaan global diuraikan menjadi facet-facet. Misalkan berdasarkan jenis pekerjaannya, berdasarkan keterampilan yang dibutuhkan, kemudian supervising atau monitoringnya, kemudian gajinya, peluang promosi, budaya, hubungan dengan rekan kerja. Jadi dari pertanyaan umum tadi single global coba diurai dari facet-facetnya. Responden menilai sama ya dengan skala, mungkin sama juga skala Likert standar. Kemudian nanti peneliti ini melihat peringkat facet atau bagian aspek mana yang signifikan untuk bisa dibuat suatu global score dari secara umum seberapa jauh ini tingkat kepuasan dari pekerjaan tersebut secara umum, secara keseluruhan. Kemudian nanti bisa diurai, kita bisa melihat peringkatnya, facet mana yang lebih signifikan. Oh, apakah ternyata gajinya yang membuat mereka lebih puas dengan pekerjaan tersebut, ataukah aspek hubungan dengan rekan kerja, coworker, yang teamworknya lebih bagus, jadi karyawan merasa lebih puas dari segi tersebut. Nah, atau mungkin dari segi peluang promosinya lebih bagus. Nah, jadi di situ bisa lihat aspek-aspek, kemudian bisa dibuat peringkat yang mana yang lebih signifikan. Selanjutnya untuk dari mengukur kepuasan kinerja, di sini ada suatu pengukuran yang kita bisa lihat dari gambar diagram worst of 2016 for job satisfaction. Jadi kepuasan kerja dari pekerjaan yang dinilai worst ya, paling buruk. Paling buruk di sini kita lihatnya dari aspek ini, demand kebutuhan, work environment atau lingkungan, income, stress dan juga hiring. Di sini kita lihat bahwa yang terendah itu ada di retail salesperson. Jadi orang-orang sales di retail itu karena ini kita lihatnya dari segi gaji. Ini sebenarnya banyak ya, tapi di sini dari gaji ya, full year income. Dari sisi gaji ternyata retail itu mendapat gaji yang rendah, jadi dikatakan job satisfaction-nya rendah karena dia gajinya kecil. Dari advertising dia ini memiliki gaji yang tinggi ya. Mungkin
bisa memberikan aspek yang lebih tinggi. Kita lihat lagi di sini untuk pengukuran ya. Pengukuran di sini tadi yang saya maksudkan global. Jadi yang global atau hanya satu pertanyaan general yang menanyakan gini, are you happy with your job? Apakah Anda puas dengan pekerjaan Anda? Nah, ini melihat dari benua ya, kita lihat dari aspek benua. Ini seluruh dunia, kemudian di sini di Eropa, di Asia Tengah ya, kemudian Afrika, kemudian Amerika, dan juga Asia Pasifik. Nah, ini berdasarkan benua dan kita lihat secara umum tadi global question ya, pertanyaan secara umumnya apakah Anda puas dengan pekerjaan Anda? Ternyata di Asia Pasifik ada skornya lebih tinggi dan di Europe, Afrika, dan juga Middle East ternyata terendah. Nah, kita nggak tahu nih aspek apa sih kenapa di Asia Pasifik lebih tinggi, di Europe lebih rendah. Kita tidak bisa tahu, kita hanya bisa melihat secara global, secara umum bahwa di Asia Pasifik itu ternyata kepuasannya terhadap pekerjaan cukup tinggi ya, 62 ya. Sedangkan di Europe itu lebih rendah. Selanjutnya, nah kita bisa lihat dalam uraian faset. Faset di sini kita bisa melihatnya dari segi diurai, dari aspek pekerjaannya sendiri, dari aspek gajinya, kemudian aspek promosi, supervisi, kemudian ada coworker dan secara umum. Oh, ternyata berdasarkan faset kita bisa melihat aspek job satisfaction yang promotionnya rendah ya. Jadi mungkin hal ini perlu ditingkatkan lagi ya, karena untuk mendukung kepuasan kerja. Ternyata secara umum kepuasan kerja sudah baik. Kemudian dari segi pekerjaan itu sendiri ternyata sudah baik ya. Kita bisa melihat dari beberapa aspek dan kita bisa menganalisis aspek mana yang dinilai rendah, aspek mana yang dinilai tinggi mungkin pekerjaan itu atau mungkin aspek secara umum. Kemudian kita juga bisa melihat dari dibagi berbagai negara ya, kita melihatnya dari negara-negara 15 negara, kita bisa menganalisisnya berdasarkan negara. Kalau di sini mungkin negara berkaitan dengan budaya ya, budaya yang ada di negara tersebut. Kita bisa lihat di gambar ini bahwa di diagram ada Meksiko dan Switzerland itu berada di angka yang cukup tinggi dibandingkan di South Korea. South Korea itu job satisfaction-nya hanya 4,7, sedangkan di Switzerland dan Meksiko ada di 5,8 dan 5,2. Mungkin ada budaya-budaya yang berpengaruh di negara tersebut dalam kaitannya dengan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, kita belajar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ya, ada 4 faktor di sini, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada faktor yang lain ya. Tapi kita sesuaikan aja sih. Yang ada di buku di cover dalam 4. Mungkin bisa teman-teman sesuaikan, kategorikan dalam 4 kategori ini ya, bisa dimasukkan di situ. Kita coba belajar yang pertama, kondisi pekerjaan. Kondisi pekerjaan di sini meliputi faktor yang terakomodir dalam kaitannya ada pekerjaan ini menarik, memberikan mungkin pelatihan, kemandirian, variasi, kemudian ada kontrol dari karyawan itu sendiri, ada dukungan sosial, interaksi dengan rekan kerja, kemudian ada juga ini karakteristik pekerjaan itu sendiri, kemudian manajernya itu juga berperan besar ya. Bagaimana dukungan dari manajer untuk mendukung kepuasan kerja karyawan. Nah, aspek-aspek ini tercakup dalam kondisi pekerjaan atau mungkin bisa kita masukkan aspek sifat intrinsik atau sifat internal dari pekerjaan itu sendiri. Interaksi sosial, dan segala sesuatunya terkait pekerjaan itu sendiri. Kesejahteraannya juga bisa masuk, namanya di kaitan kondisi pekerjaan. Kemudian ada faktor yang kedua namanya kepribadian. Kepribadian di sini mungkin lebih diarahkan kepada kepribadian personal, individual dari si karyawan itu sendiri ya. Jadi ada istilah core self evaluation di sini positif bahwa si individu tadi, si karyawan itu percaya bahwa ada ini nilai batin dan kompetensi mereka
itu membantu mendorong ini membuat lebih maksimal puas dengan pekerjaannya. Beda sama skor self evaluasinya negatif, berarti dia sendiri, kepribadian dari internal individu karyawan itu tidak yakin bahwa kemampuannya, mungkin kompetensinya mungkin tidak maksimal dalam mendukung pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada aspek yang lainnya, yaitu aspek gaji. Faktor dari sisi gaji itu mungkin dalam kaitannya berkorelasi kepuasan kerja dengan kebahagiaan ya di sini, karena mungkin diistilahkan dengan ini hal ini sebenarnya tidak selalu signifikan ya mungkin, tapi banyak yang mengkorelasikan dengan ini standarisasi kenyamanan hidup dari segi gaji, tapi itu juga tidak menjadi faktor yang signifikan. Hal ini juga relatif kalau gaji itu. Selanjutnya ada faktor corporate social responsibility. Di sini adalah suatu tindakan sosial ya, kepedulian tanggung jawab dari perusahaan untuk ikut membantu masyarakat sosial dalam segi sosial ya, bermasyarakat atau lingkungan. Misalkan si organisasi atau perusahaan itu mempraktekkan ini kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, kemudian ada pemberian amal ataupun mungkin beasiswa untuk para pelajar ataupun mahasiswa seperti itu. Kegiatan yang tidak mengambil keuntungan tapi untuk lebih ke sisi sosial misalkan. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan di Amerika dan Australia itu yang merasa ini memiliki kesesuaian nilai pribadi dengan misi CSR dari perusahaan, mereka seringkali lebih merasakan kepuasan. Oh, ternyata organisasi tempat saya bekerja itu peduli dengan lingkungan. Jadi saya juga ternyata orang yang peduli dengan lingkungan. Jadi ada kesesuaian visi misi dalam kaitannya CSR. Nah, gitu. Selanjutnya ada hasil kepuasan kerja. Hasil kepuasan kerja di sini ada 4 aspek. Yang pertama ada kinerja pekerjaan. Kinerja pekerjaan ini seperti yang telah disimpulkan ya dalam beberapa penelitian, bahwa pekerja yang bahagia itu cenderung lebih produktif dalam bekerja ya, kinerja pekerjaan ya. Jadi kaitannya kepuasan kerja, kalau pekerjanya itu bahagia, mereka puas, maka biasanya ada kecenderungannya kinerjanya produktif. Jadi diharapkan nanti akan meningkatkan efektivitas di dalam organisasi. Selanjutnya ada organizational citizenship behavior. Di sini ini adalah ungkapan ya dari orang-orang yang menyampaikan bahwa organisasi itu positif, membantu, ada bantuan dari dukungan rekan kerja. Nah, di sini ada ekspektasi dari pekerjaan mereka itu melampaui dari ekspektasi normal. Organization citizenship behavior di sini ya, kalau organization citizenship behaviornya bagus, nah mereka cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka, cenderung lebih terlibat di dalam OCB. Kemudian ada aspek kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan di sini ada korelasinya. Jadi kepuasan karyawan, ada penelitian yang menyatakan bahwa kepuasan karyawan itu ada saling terkait dengan kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan karyawan itu lebih kuat ya daripada hubungan karyawan dengan pelanggan. Jadi misalkan dicontohkan seperti ini. Ketika misalkan ada suatu layanan call center, misalkan saya contohkan pekerjaan call center. Di pekerjaan call center itu ternyata iklim di tempat kerja call center tersebut sangat baik, memberikan dorongan atau support terhadap karyawan sehingga karyawannya itu happy, karyawannya seneng kerja di sana. Otomatis ketika dia melayani pelanggan, tentunya dia bisa melayani dengan happy juga, dengan nyaman, enjoy gitu. Beda kondisinya dengan misalkan kalau otomatis kan nanti kepuasan pelanggannya juga bagus ya. Sedangkan beda kondisinya apabila misalkan gini, udah iklim atau lingkungan kerjanya itu buruk,
mungkin di sana karyawannya sering dimarah-marahin, misalkan udah jadi call center sering dimarahin, dia harus menanggepin keluhan atau komplain dari customer. Tentunya mungkin kadang-kadang orang itu bisa ada sisi emosional ya, nanggepinnya kurang baik. Jadi hal ini tentunya mungkin memberikan dampak terhadap pelanggan. Aduh, tadi kok nanggepi komplain saya nggak bagus. Nah, ini jadi kepuasan pelanggannya juga mendapat pengaruh juga, karena mungkin iklim kerjanya menimbulkan kurang baik, kepuasan kerja kurang baik. Hal ini berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada kaitannya dengan kepuasan hidup. Kepuasan hidup di sini mungkin dalam kaitannya dengan ada suatu pemahaman di mana individu itu menganggap bahwa pekerjaan itu bagian penting dari hidup. Jadi kalau misalnya selain ini ya, kalau misalnya tidak ada pekerjaan, itu di Jerman, menurut penelitian di Jerman, mereka kan menjadi pengangguran kalau tidak ada pekerjaan. Selain hilangnya pendapatan, mereka juga kadang-kadang mungkin yang sudah terbiasa culture-nya itu bekerja, jadi kayak kehilangan esensi dari hidup itu sendiri, karena mungkin mereka spending waktunya itu cukup banyak untuk bekerja gitu. Selanjutnya, dampak dari ketidakpuasan kerja. Kita bisa melihat respon dari ketidakpuasan kerja dalam suatu matriks. Matriks di sini ada ini. Kalau dia aktif tapi konstruktif itu dalam bentuk suatu voice atau suara. Kalau dia itu aktif dan juga destruktif atau merusak ya, nah itu bisa berupa ini exit atau keluar. Kemudian pasif dan konstruktif ini berupa masih loyal ya, masih setia ini bekerja. Kemudian selanjutnya ada pasif dan juga destruktif. Di sini ini mengabaikan atau neglect. Kita mulai bahas yang pertama ya, exit dulu. Aktif destruktif itu exit, jadi mengarahkan kepada perilaku untuk keluar dari organisasi karena dia tidak puas. Misalkan dengan resign, mengundurkan diri, cari posisi yang lain yang baru gitu, yang mungkin dinilai lebih baik. Nah, kemudian ada yang aktif dan konstruktif. Di sini melalui suara, voice. Misalkan dia berusaha secara aktif memberikan tanggapan dari untuk usaha memperbaiki kondisi, misalkan kasih saran. Kemudian diskusi dengan atasan, kenapa ya kondisinya seperti ini ya Pak? Mungkin ada yang bisa solusi yang bisa diberikan dari atasan. Atau mungkin kadang-kadang ekstrim ya, mungkin ada demo mungkin ya, aktivitas serikat untuk menyampaikan aspirasinya seperti itu. Selanjutnya ada yang pasif konstruktif, di sini tetap loyalitas, tetap loyal. Jadi loyal di sini eh, dia itu tetap optimis menunggu nanti mungkin ya nanti ada perubahan kondisi, jadi tetap bersabar, tetap setia berada di organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada pasif dan destruktif. Pasif dan destruktif ini misalkan dengan neglect atau mengabaikan di sini misalkan bisa mencakup kayak ketidakhadiran, tidak hadir, terlambat, kemudian upaya atau kepedulian sama pekerjaannya itu mulai berkurang. Kemudian tingkat kesalahan melakukan pekerjaan itu semakin tinggi, jadi tidak fokus untuk bekerja gitu. Jadi mulai mengabaikan dari pekerjaan itu sendiri. Nah, selanjutnya dari dampak ketidakpuasan kerja ini ada perilaku kontraproduktif atau counterproductive work behavior. Di sini adalah tindakan aktif yang merusak organisasi. Ada penyalahgunaan zat, mencuri di tempat kerja, bersosialisasi yang tidak semestinya, misalkan bergosip, kemudian berperilaku agresif terhadap rekan kerja, terlambat atau tidak hadir. Nah, itu adalah perilaku-perilaku kontraproduktif sebagai akibat dari ketidakpuasan kerja. Nah, ini yang pertama misalkan ini ketidakhadiran ya. Ketidakhadiran ini namun secara penelitian ternyata terdapat hubungan negatif yang konsisten, tetapi hubungannya lemah ya. Jadi kurang mendukung sih, mungkin tidak terlalu signifikan. Kemudian ada turnover pergantian. Di sini ternyata dari penelitian ada hubungan kepuasan kerja dan pergantian itu kuat ya. Jadi kalau kecenderungannya kalau mereka tidak puas dengan kerja atau lingkungan kerjanya,
pekerjaan itu sendiri. Nah, itu biasanya ada high turnover atau pergantian kecenderungan keluar masuk kerja itu cukup tinggi dibandingkan ketidakhadiran tadi tidak terlalu signifikan. Kalau turnover biasanya agak ada korelasi yang signifikan. Selanjutnya ringkasan dari pembelajaran kita yaitu sikap karyawan mempengaruhi perilaku dan menunjukkan potensi masalah mungkin apabila perilaku tersebut mungkin tidak baik ya. Kemudian menciptakan tenaga kerja yang puas bukanlah jaminan untuk kinerja organisasi yang sukses, tetapi terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa upaya manajer, kepedulian manajer atau manajemen untuk meningkatkan sikap karyawan ini memungkinkan hasil yang positif ya, termasuk nanti peningkatan efektivitas organisasi, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, dan juga peningkatan laba. Jadi kalau misalnya karyawannya happy, enjoy, tentunya akan memberikan efektivitas organisasi atau produktivitas organisasi itu cenderung meningkat. Hal ini tentu nanti kepuasan pelanggannya juga lebih tinggi, diharapkan meningkatkan revenue atau pendapatan dari organisasi. Nah, kita ada latihan. Ini karena mungkin kelas ini adalah recording ini adalah pengganti ya untuk kelas virtual dari teman-teman MPO yang kelas B ya, karena kemarin dari kesepakatan waktu pertemuan pertama ya di awal perkuliahan saya tanyakan ke kelas itu bahwa ada penggantinya recording video. Jadi video ini sebagai recording pengganti kelas virtual kita. Untuk teman-teman kelas A kemarin kebetulan kita ada kelas di hari Senin, jadi bisa dicoba untuk latihannya ya, karena ada perubahan konsep kemarin. Di saya kemarin ternyata setelah bekerja itu ada aturan dari Permenristek Dikti yang mengatur terkait adanya tugas penugasan terstruktur. Jadi konsepnya ada berubah ya, mungkin teknisnya juga berubah. Jadi latihan itu nanti saya akan ada penjelasan untuk setiap mata kuliah, kemudian kita ada latihan. Nah, latihan ini nanti teman-teman bisa mencoba keaktifannya. Ada reward point untuk teman-teman yang aktif menjawab dari pertanyaan gitu. Nah, mungkin karena ini kelas videonya ini hanya pengganti ya, mungkin latihannya kita lewatkan, tapi nanti karena ada tugas terstruktur jadi teman-teman bisa melengkapi melalui penugasan terstruktur atau tugas tersebut assignment ya. Tugas di sana wajib, sistemnya wajib itu semuanya. Jadi sudah tidak berlaku lagi yang kemarin itu kan ada ya yang keaktifan itu hanya yang mungkin ada ingin tambahan poin yang mengumpulkan. Nah, kalau saat ini semuanya wajib mengumpulkan untuk di assignment nanti di belakang. Kalau latihan ini untuk keaktifan, jadi pengganti dari teman-teman yang kemarin mengumpulkan. Nah, ini sekarang latihannya langsung ketika setelah kelas nanti ada question atau pertanyaan latihan, silahkan menjawab untuk yang ingin tambahan poin gitu. Yang di sini karena kelasnya pengganti ya, jadi mungkin bisa melihat nanti yang recording saya share dari kelas A, teman-teman kelas A itu seperti apa kemarin. Jadi di sini nanti ada pertanyaan saya yang pertama, jelaskan konsep sikap dan attitude sikap atau attitude dan kepuasan kerja atau job satisfaction. Di sini teman-teman bisa melihat konsep yang saya sampaikan tadi ya di presentasi atau di penjelasan saya sebelumnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga, ini kita melihat berdasarkan video. Jadi saya play video, dalam kaitannya di sini ada kepuasan kerja di Starbucks. Nah, saya play videonya, nanti teman-teman itu mendiskusikan ini, mencoba menjawab latihan. Tapi karena di sini sifatnya recording dari pengganti kelas virtual, jadi ditiadakan mungkin ya latihannya. Nanti nggak apa-apa, di pertemuan berikutnya masih ada lagi untuk topik yang lain. Kita coba ya untuk videonya seperti ini. Playnya. The customer is second on the list. Coffee connects people with people. It's a bonding agent.
Howard Schultz led the Starbucks legend. In 2000, he stepped down as CEO, leaving the message to 200,000 employees. Starbucks was growing fast enough to open more than 1,000 stores a year. In a few years, however, Schultz is more concerned about the future of Starbucks. The prediction originated in a very subtle part. Most baristas could not remember the names of their regular customers, and store managers were busy making results out of obsession with menu items and interior decor. Schultz wrote to the Starbucks senior management about the crisis. Subject: a dull experience at Starbucks. But this letter was leaked to the media. Shark-like media rushed to spread all kinds of wild rumors about Starbucks' future. By the end of 2007, the financial status of Starbucks was beginning to decline as Schultz has predicted. A 42% decline in stock prices. Schultz returned to be a Starbucks CEO to handle this crisis in 2008. On February 26, he decided to close all 7,100 Starbucks stores across the US. To refine the staff's coffee extraction techniques and remind them of identity. Loss of about 7 billion won occurred in the morning, and senior management all criticized Schultz as crazy. Schultz said, "The most important people at Starbucks is our employees, not our customers. It's not you who make the most contact with your customers, it's them. If management puts their employees first anytime, anywhere, they will look after their customers." During his revival, Schultz was forced to reduce health insurance for his employees. Starbucks also offered health insurance for its part-time employees, which was a huge annual budget of 400 billion won. Schultz cut down on health insurance. No one will blame you for that. It may be the best time to cut costs. Schultz replied, "Health insurance is something that should be strengthened by what I call a promise to myself. Around 400 billion can be covered by reducing the inefficiency of different parts. Think more deeply, everyone. If you don't offer value for your employees, your shareholder value cannot be sustained either." Schultz strongly responded that anyone who was against his philosophy would have to sell Starbucks shares. 2 years later, so what happened? Starbucks profits were restored in 2009. In 2014, it earned about 20 trillion won. The effects of employee satisfaction on customer satisfaction are frequent in all industries. We've heard too many proverbs about the customer is always right. However, high customer satisfaction is ultimately associated with the employee's work satisfaction. When frontline employees are strongly supported and feel satisfied by the company, they provide better service to their customers. And that's when the customer is really impressed. Everyone, think a little more deeply. In today's successful companies, employees are number one and customers are number two. Oke. Nah, dari video tersebut kita bisa mencoba membuat analisis atau mungkin karena kelas ini tidak ada tidak ada kelas virtualnya ya, jadi saya mungkin tidak bisa membuka ini ya, latihan ataupun reward pointnya ya. Jadi kita coba bahas aja pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kerja job attitude dalam kaitannya dengan kepuasan kerja atau kepuasan karyawan di Starbucks. Dan yang question yang ketiga atau pertanyaan ketiga, faktor apa yang mempengaruhi kepuasan kerja, job satisfaction, dan kepuasan karyawan di Starbucks. Langsung saja ya kita ke pembahasan. Nah, pembahasannya untuk pertanyaan yang pertama, ini tadi kalian bisa lihat ya mungkin di presentasi saya yang sebelumnya dan penjelasan saya sebelumnya. Kemudian di bagian yang kedua saya bahas di sini untuk sikap kerja job attitude dalam kaitan dengan kepuasan kerja. Ini bisa dinilai relatif. Untuk kalau hasil diskusinya terkait poin kedua dan ketiga, ada teman-teman kelas A yang coba menjawab. Jadi kita ada diskusi di sana. Tapi karena ini recording pengganti, jadi saya coba sampaikan aja mungkin secara resume saja jawabannya.
Kemudian yang kedua tadi ya, relatif di sini. Starbucks ini mengoperasikan lebih dari 6.000 cabang dalam industri dengan tingkat turnover yang tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa Starbucks itu memiliki tingkat turnover yang tinggi. Dalam artian berarti ada mungkin ya sisi negatifnya ya. Tetapi kemarin ada dari diskusi teman-teman kita dari kelas A, ada yang menyampaikan pendapatnya yang coba menjawab itu, oh ternyata di sini Bu, di Starbucks itu memberikan suatu eh, benefit mungkin dari kepada karyawannya. Jadi karyawannya itu puas. Jadi mungkin nanti ada juga mereka ada training gitu. Jadi attitude mereka itu bisa lebih baik gitu. Jadi ada beberapa hal yang mereka sampaikan terkait pengetahuan atau mungkin cerita pengalaman yang mereka tahu tentang Starbucks gitu. Jadi mereka bisa menyampaikan kalau di sini mungkin melihat dari sisi negatifnya ya turnovernya tinggi. Ternyata ada aspek, makanya saya sampaikan relatif. Ternyata ada rekan kita yang menyampaikan, oh bagus Bu responnya kalau di Starbucks itu positif bahwa nanti ada benefit bla bla bla. Mungkin misalnya kalau dia bisa create suatu menu baru atau mungkin ada ada ini ya, dia meng-create suatu mix coffee yang baru gitu. Kemudian kalau yang ketiga di sini faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, kepuasan karyawan di Starbucks. Nah, di sini kemarin kalau dari saya mungkin salah satu contohnya ya, saya coba singgung aspek kondisi pekerjaan. Dari buku itu kita juga bisa melihat sih, ada ceritanya di introduction sebelum penjelasan di buku di depan itu di bab 3 di sana disampaikan bahwa Starbucks itu menunjukkan kepedulian dan terhadap kepuasan dan keterlibatan karyawan yang memberikan hasil positif. Jadi Starbucks menerapkan berbagai praktik, kebijakan dan prosedur yang positif untuk baristanya. Misalkan di sini para part-timer, pekerja part-time itu bisa membeli paket asuransi kesehatan setelah kira-kira bekerja 3 bulan. Kemudian dia juga memberikan ini pergantian uang sekolah dan juga kesempatan promosi. Kemudian Starbucks juga memanfaatkan perangkat lunak analitik, jadi nanti bisa melihat di mana store dari Starbucks yang kekurangan staff. Jadi itu bisa pakai analitik prediktif di mana nanti bisa mengkondisikan sehingga tidak terjadi kekurangan staff. Nah, kemarin teman-teman yang dari kelas A itu juga memberikan beberapa tanggapan ya. Dalam kaitannya di sini kita coba lihat di sisi faktor ya. Nah, di faktor kemarin mereka menyampaikan, oh iya Bu, ada kondisi pekerjaan. Misalnya saya tahu manajemennya itu bagus, kemarin ada. Kemudian ada lagi yang memberikan tanggapan dari segi kepribadian, ada training-training Bu yang meningkatkan ini bagaimana mengajari atau memberikan pendidikan cara bersikap bagi para barista gitu. Kemudian ini Bu, gajinya ada benefit juga, misalkan dia bisa meng-create suatu resepi yang baru gitu, misalkan resepi mixing yang baru untuk coffee gitu. Kemudian ada corporate-nya juga, misalkan dia nanti dapat free beverages yang bisa dikasih kepada siapapun yang baristanya mau, misalkan gitu-gitu. Jadi mereka menyampaikan eh, ide mereka terkait atau apa yang mereka tahu terkait Starbucks gitu. Mungkin karena ini recording pengganti ya, jadi saya resume saja isinya, kemudian lanjutnya pertanyaan ini saya skip ya karena di sini recording pengganti. Kemudian untuk teman-teman yang kelas B ya, mungkin yang belum tahu, kalau teman-teman kelas A kemarin sudah saya sampaikan di kelas, di sini nanti kita ada tugas terstruktur ya, berdasarkan aturan dikti ada penugasan terstruktur yang banyaknya itu 60 menit dikali jumlah SKS. Kita kan SKS-nya ada 2 ya, jadi dinilai banyaknya 60 menit dikali 2 ya, 120 menit. Nah, di sini ada penugasan buat teman-teman yang di sini sifatnya wajib ya.
Ini sama dengan pembahasan ya yang tadi di latihan ya, konsep dan juga yang pertama konsep dan juga konsep dari ini sikap, attitude dan kepuasan kerja. Ini kalian bisa lihat di yang saya sampaikan sebelumnya di presentasi. Kemudian untuk yang kedua di sini, nah di sini teman-teman menentukan sendiri ya nanti perusahaannya, tapi selain Starbucks karena kita udah bahas Starbucks, teman-teman bisa melihat sikap kerja, job attitude dalam kaitannya dengan kepuasan kerja di suatu perusahaan seperti yang tadi mungkin contohnya Starbucks, tapi tidak boleh pakai yang Starbucks. Kemudian ada yang nomor 3 soalnya, yaitu jelaskan faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, job satisfaction atau kepuasan karyawan di perusahaan yang sesuai nomor 2. Jadi nomor 2 kalian set perusahaan mana, kemudian di nomor 3 kalian pakai perusahaan itu untuk menentukan faktor apa, hampir sama kayak yang tadi saya jelaskan. Jadi kalian analisis, jadi kan kita belajar faktornya ada 4. Nah kalian coba sesuaikan masuk kategori mana sih yang mempengaruhi kepuasan kerjanya di perusahaan yang kalian set di nomor 2. Tapi jangan Starbucks ya, selain Starbucks. Gitu untuk assignment pekerjaan tugas ini itu bisa dicek di LMS ya, sudah saya share termasuk materinya juga sih. Tapi nanti saya ada update juga materinya. Kemarin ada yang kurang, saya update materinya di LMS. Kemudian recording ini juga saya sertakan. Nanti insya Allah ada recordingnya juga dari teman-teman kelas A kalau mau lihat. Gitu saya kira cukup ya untuk perkuliahan kita. Untuk recording pengganti ini saya kira cukup. Oh ini sebentar, saya lupa juga. Ada pembahasan kemarin di teman-teman kelas A, dapat pembahasan untuk ini penugasan latihan kemarin. Mohon maaf, saya agak lupa. Jadi di ada pembahasan untuk yang pertemuan pertama ya, pertemuan yang kedua, minggu kedua. Ini saya coba bahas dulu. Kemarin yang teman-teman A juga saya bahas yang kasus yang pertama ya. Untuk teman-teman kelas B, kasus yang kasus Apple goes global ini saya langsung coba bahas di sini. Yang pertama kemarin kaitannya pro dan kontra ya untuk tenaga kerja lokal dan luar negeri. Kemudian implikasi politiknya. Nah kalau yang pro itu tentunya kan ada peningkatan produktivitas dan efisiensi ya, dengan ini kelebihan dari tenaga kerja di luar negeri, mereka lebih fleksibel, rajin, dan memiliki bayaran yang lebih murah dibandingkan tenaga kerja lokal AS ya. Tentunya ini peningkatan produktivitas dan efisiensi. Terbukti bahwa salah satu eksekutif Apple menyampaikan bahwa ada ini kecepatan fleksibilitas yang luar biasa dalam proses manufaktur di Cina. Sementara di AS sudah berhenti menghasilkan orang-orang dengan keterampilan yang dibutuhkan di Apple. Jadi pro-nya seperti itu. Kemudian untuk kontranya ini kondisi tersebut ada pemanfaatan tenaga kerja dari luar ya, akan meningkatkan angka pengangguran di Amerika, sehingga tenaga kerja lokal dengan keterampilan yang rendah itu akan menderita kehilangan pekerjaan. Implikasi politiknya bahwa hubungan antara kedua negara, China dan Amerika, mungkin ada ketegangan karena Amerika sendiri mengambil ini lebih banyak tenaga kerja dari luar negeri ya, sebagai salah satu bentuk ini usaha Apple perusahaan untuk meningkatkan keuntungan. Selanjutnya untuk nomor 2, sebagai perusahaan Amerika Serikat, ini Apple dan manajemen memiliki kewajiban moral ya untuk menyediakan pekerjaan terlebih dahulu untuk warga Amerika Serikat. Jika demikian, apakah menempatkan karyawan internasional pada posisi yang tidak menguntungkan? Tentunya setiap perusahaan berusaha untuk meningkatkan keuntungannya ya. Salah satunya ini memperkerjakan tenaga kerja di luar negeri.
Nah, memperkerjakan tenaga kerja di luar negeri di sini, tenaga kerjanya ternyata dari China itu lebih murah. Jadi tentunya ini memberikan keuntungan tersendiri untuk perusahaan. Meskipun hal tersebut itu dinilai positif dari perusahaan, tapi kan tentunya mungkin dari segi nationality ya, rasa kebangsaan, kepedulian terhadap bangsanya, kita juga perlu melihat sebenarnya ini sebaiknya didasarkan pada aturan yang ada di Amerika sendiri ya. Mungkin karena kita sendiri belum begitu familiar ya aturan di sana, tapi mungkin saya ambilnya secara umum saja ya. Untuk rasa kebangsaan tentu dari segi moral iya ya, dari perusahaan Amerika itu ya juga harusnya memberikan pekerjaan juga untuk warga lokal, untuk memperkuat ekonomi lokal dan juga melindungi pekerja lokal ya. Apalagi kita lihat sendiri bahwa para manajemen puncak di perusahaan itu warga negara Amerika sendiri. Masa mereka tidak peduli terhadap ini bangsanya sendiri? Nah, tentunya hal ini perlu dipertanyakan juga kan. Saya rasa apabila dari AS sendiri lebih memberikan kepedulian terhadap warga lokal, ini tidak akan menjadi masalah juga ya untuk karyawan internasional gitu. Kemudian ada ini, bagaimana cara menghindari diskriminasi di tempat kerja, untuk soal yang nomor 3. Ini pertama langkah-langkahnya, ini secara umum mungkin ada pertama ada fokus pada keberagaman. Jadi bagaimana menciptakan keberagaman di tempat kerja. Kemudian menciptakan ini yang nantinya ini lingkungan yang bisa ini memastikan kesetaraan untuk semua karyawan. Selanjutnya ada pendidikan atau mendidik, ini memberikan pelatihan terhadap keberagaman atau diversity di dalam suatu organisasi ya. Jadi termasuk di dalamnya ini pentingnya anti diskriminasi. Nah, diskriminasi itu bisa ya dari segi komentar, itu juga bisa diawali dari komentar sampai promosi. Nah, gimana usaha ada training, ada pelatihan untuk mencegah rasisme, diskriminasi, dan juga menumbuhkan rasa hormat sebagai nilai-nilai organisasi. Selanjutnya dalam bentuk kebijakan, kebijakan di sini dibentuk suatu kebijakan anti diskriminasi, di mana kebijakan tadi memuat standar perilaku. Karyawan itu harus tahu bahwa harus ada toleransi terhadap teman-teman, dan apabila diskriminasi tersebut terjadi maka tidak ada toleransi untuk para pelanggarnya gitu. Kemudian membangun tim di sini bagaimana menciptakan lingkungan yang positif ya, membangun suatu lingkungan kerja yang diversity atau beraneka ragam tapi tetap positif. Selanjutnya ada komunikasi, mendorong komunikasi yang terbuka, memastikan karyawan itu bisa mendiskusikan dengan supervisor ataupun orang-orang SDM di tempat kerja masalah kalau mereka mengalami diskriminasi. Jadi mereka merasa aman dan nyaman kalau hal tersebut terjadi, mereka bisa menyampaikan kondisi tersebut. Nah, kalau untuk jawaban sebenarnya karena kan di kita bukan ini ya, bukan pembelajaran bukan ini ya kuantitatif ya, nilainya harus sesuai. Jadi saya melihatnya nanti, saya udah melihat jawaban dari beberapa teman-teman tapi belum selesai untuk koreksinya. Jadi mungkin yang penting argumennya saja sih. Karena kan variasinya banyak ya. Kita masalah sosial, teman-teman juga menanggapinya kan bisa disesuaikan gitu. Jadi nggak harus seperti ini jawabannya, tapi mungkin gambaran secara umum jawabannya seperti ini gitu. Oke, untuk yang exercise yang week 3 kan ini ya, kalian mencoba ini di sini yang week 3 itu kemarin saya mohon maaf tidak bisa mengisi. Jadi teman-teman kemarin saya coba latihan ini ya. Sebentar. Nah, yang week 3 itu kalian coba ini ya, teori Myers-Briggs Type Indicator MBTI ya. MBTI ini teman-teman yang sudah coba, nah nanti langsung sih, karena mungkin tinggal mencoba aja, nanti saya cuma ngecek aja gitu. Saya kira cukup ya untuk perkuliahan kita terkait manajemen perilaku organisasi di minggu keempat. Untuk tugas ini
Saya lihat di sini ya, sebentar. Di sini saya coba dulu ini LMS-nya. Untuk presensi teman-teman nanti ini ya, untuk teman-teman kelas B, presensinya besok pagi insya Allah. Jadi saya share QR code-nya, dan juga menjadi perhatian juga untuk teman-teman, diharapkan presensinya itu tepat waktu pada hari itu juga ya. Nanti soalnya beberapa kali saya sempat ada komplain kalau belum bisa presensi, tapi komplainnya itu udah mungkin seminggu atau udah beberapa hari lewat gitu loh. Yang mungkin masih di hari setelahnya ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa di hari itu juga, karena saya biasanya submit presensi itu pada hari dimana perkuliahan tersebut dilaksanakan. Jadi hal ini juga karena di sisi akademik nanti ada limit untuk mengumpulkan berita acara perkuliahan ini. Jadi ada limit waktunya, dan kalau saya sampai lupa lewat dari limit waktunya, presensinya bisa nggak masuk. Oleh karena itu saya biasanya laporan submit berita acara perkuliahan pada hari dimana perkuliahan itu dilaksanakan. Meskipun saya cuma bikin recording, tapi saya tetap nanti submitnya di hari itu. Jadi diharapkan teman-teman presensi juga pada hari itu juga. Itu on time ya kalau bisa di hari itu. Jadi nggak tiba-tiba nanti ada yang ketinggalan gitu. Karena beberapa kali kemarin sempat ketika pas pekerti ada teman-teman yang aduh Bu, kemarin saya belum absen, belum ini, aduh, padahal kan sudah saya submit. Untung kalau masih masa editnya itu masih bisa. Nah kemarin ini ada baru tadi nyampaikan kalau dia nggak bisa kemarin presensinya nggak masuk. Nah ini teman-teman juga perlu cek presensinya, pastikan sudah masuk, kalau enggak nanti terlewat gitu. Ini untuk LMS-nya dari saya di sini ya, nanti teman-teman bisa cek ini untuk week 4 ini materinya. Ini saya update nanti ada perbaikan. Kemudian untuk penugasannya di sini, kemudian recording dan juga recording dari materi ini, dan juga recording dari kelas teman-teman kelas A juga insya Allah nanti saya coba share. Saya kira cukup ya untuk perkuliahan kita, pembahasannya juga sudah ya dari week lalu. Untuk nilainya mungkin masih saya coba rekap dulu. Saya kira cukup sekian. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang trouble untuk presensi segera ya di hari itu juga untuk japri saya. Saya kira cukup sekian, ada kekurangan mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.